Nah, jadi salah satu penyebab keyboard atau organ itu touchnya macet. Oke guys, kali ini bertemu lagi dengan saya. Sekarang kita mau servis piano ya, atau organ ya. Kerusakannya ringan guys, hanya macet tombol, hanya macet di salah satu tut ya. Nih kayak B itu macet ya. B macet, dan ini juga macet tuh. B juga sebelah sini ya, yang lain bagus tuh. Jadi yang B ini macet, yang ini juga macet. Itu biasanya kerusakan tidak parah ya guys ya, kalau enggak dia karat, korosi, banyak debu atau kotor ya. Nanti kita bersihkan saja ya pakai cairan pembersih. Jadi sekarang saya mau bongkar dulu. Bongkarnya dari bawah guys ya, ada bautnya ya. Nah, itu ya. Ini karena saya pegang HP-nya sendiri, jadi saya tidak shooting ya, susah ya mau bongkar sambil nyorot seperti ini ya. Oke, pokoknya bongkarnya dari bawah. Kalau yang jenis Yamaha PSR 33 ya. Oke, saya mau bongkar dulu. Nah guys, untuk yang jenis Yamaha PSR 33, buka bautnya dari sini guys ya. Tuh, dari belakang situ tuh. Ini saya sambil pegang kamera, sambil pegang obeng ya. Bautnya lumayan panjang. Nah, terus di sini guys ya, tuh. Pokoknya dia bautnya di selo-selo ya kalau saya nyebutnya ya. Oke, saya mau buka dulu, nanti sekelilingnya dibuka semua tuh. Susah karena saya tangan satu megang kameranya ya. Oke. Nah, oke guys ya, setelah bautnya terbuka, pertama kita buka yang bagian atas dulu ya. Tuh. Bukanya. Angkat aja guys. Nah, dalamnya seperti itu ya. Di sini terdapat motherboardnya ya, dan chipset untuk memproses seluruh instrumennya ya. Ini ya, itu ya. Oke, sekarang tinggal saya mau buka touchnya ya. Di sini ada baut juga tuh, baut juga ya. Oke, saya mau buka dulu. Nah guys, untuk touchnya sama yang seperti di atas tadi ya. Kalau bautnya sudah terbuka, tinggal angkat saja ya. Nah, seperti itu ya. Tinggal angkat saja seperti ini. Tuh, tapi kita lepas dulu lem-lem lakban-lakban yang menempel di touchnya ya. Nah, ini saya mau lepas dulu ya, karena saya pegang HP jadi agak susah ya. Nah, oke guys, setelah fleksibelnya kita lepaskan dari hubungan boardnya ya, tinggal kita angkat saja guys. Tuh, seperti itu ya, was. Tuh, bisa kita lepas ya. Tuh, dia terpisah dari apa namanya, dari mesinnya ya. Jadi kita enak, lebih leluasa nanti buat bongkar-bongkarnya ya. Seperti itu guys. Nah, sekarang berikutnya guys, kita melepas ini ya, plastik yang menjepit daripada tutusnya ini ya. Agar kita bisa melihat ke dalamnya ini guys ya, banyak bautnya ya. Tuh. Oke, karena saya sambil megang HP, jadi saya taruh dulu HP-nya. Saya mau copot bautnya dulu satu persatu ya, karena bautnya lumayan banyak guys tuh. Nah, oke guys, jadi setelah baut yang tadi di sini terbuka ya, tinggal kita cari bagian mana touch yang macet ya. Tadi B ya. Nah, B berarti kita buka yang bagian B saja ya. Di sini ada kunciannya, tinggal kita cetek saja. Nah, seperti itu ya. Tuh. Jadi dia bisa lepas ya. Nah, tuh. Tadi yang macet bagian ini ya, B ya. Seperti itu. Jadi kita perbaiki yang B saja ya. Itu kalau kita lihat, kotor banget guys, pantesan dia macet ya. Jadi mau saya bersihkan dulu ya. Tuh. Tadi terus misalnya yang satu lagi tadi sebelah sini ya. Nah, nanti tinggal buka yang bagian situ aja ya. Kita buka kunciannya di sini. Oke, sekarang saya mau cari kuas dulu buat bersihin ini ya. Tuh, waduh guys, tuh debunya tuh. Tuh. Nah, oke guys, kita bersihkan dulu ya pakai tangan ya, yang bisa pakai tangan kita bersihkan pakai tangan.
Cuma lebih bagusnya kita bersihkannya pakai kuas ya. Jadi saya mau cari kuas dulu guys ya. Oke. Nah guys, agar enak kita membersihkannya ya, ini kita buka saja ya. Kita buka saja karetnya ya. Bisa diangkat guys. Tuh, kita angkat ya. Nah nanti yang di bagian dalam ini ya, tuh ini adalah jalur untuk menyambungkan arus tutnya. Nah ini kita semprot pakai pembersih karat ya, dan juga PCB nya ini ya. Itu lakukan terhadap tut-tut yang macet seperti itu ya. Oke. Nah oke guys ya, dirasa sudah bersih, kita semprot bagian-bagian penyambung alur tutsnya itu ya. Itu yang bulat-bulat itu tuh kita semprot, dan nanti kita kerik pakai ini sikat gigi itu ya. Jadi saya mau semprot dulu, pegangnya rapi ya, arah ke sini nah. Nih kita semprot guys ya. Nah dikit-dikit aja guys, jangan banyak-banyak nanti boros. Jadi inilah penyebab tuts macet, karena banyak debu tadi ya, menumpuk kotor. Ini kita bersihkan sampai bersih. Nah lakukan untuk yang satunya juga ya. Nah itu. Nah oke guys, nanti setelah PCB tutsnya bersih, nah kita bersihkan ini ya. Nah ini nih, ini berfungsi untuk menghubungkan jalur ketika tuts kita tekan ya, nah dia akan terhubung ya. Ini kita bersihkan juga ya. Setelah bersih baru kita pasang seperti itu, dan nanti tinggal kita rapikan dan uji coba. Oke. Nah untuk memasangnya guys, agar Anda tidak bingung ya, nah ini saya jelaskan secara rinci. Nah yang bawah ini, yang kaki yang bawah ini ya, nah, itu harus masuk ke bawah PCB itu guys. Nah terus yang ujung ini harus pas di sini guys. Tuh ini ada sambungannya ya. Nah seperti itu ya masangnya. Jadi nanti dia pas dan klop ya. Oke, saya mau pasang dulu. Oke guys, sudah saya pasang ya, yang sebagian ya, itu sudah juga. Jadi sekarang prosesnya tinggal kita rapikan saja ya. Nah merapikannya diingat-ingat bagaimana awal kita membongkarnya ya. Di awal kita membongkar, kita ingat-ingat. Nah nanti kita merapikannya, konsepnya, dudukannya dari awal yang kita membongkar itu harus kita ingat-ingat ya, seperti itu ya. Jadi saya mau rapikan dulu, nanti kita tes. Nah oke guys, sudah saya rapikan ya, dan keyboardnya sudah saya colokkan ya. Nah, oke, dimana tadi kita tahu touch B ini macet ya. Di awal video kita tekan, dia tidak mau berbunyi ya. Nah ini setelah saya rapikan, coba kita tekan sekarang. Nah tuh guys, udah berfungsi ya. Dan touch B yang bagian nada tinggi juga di awal video macet ya kalau kita tekan ya. Sekarang coba kita tekan. Nah tuh guys ya. Oke, jadi seperti itulah cara memperbaiki touch organ yang macet ya. Nah, terkadang touch macet itu kerusakannya ringan ya, tidak berat ya, hanya debuan dan karat atau kotor ya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Jangan lupa di subscribe. Oke, like and share. Bye.